Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan terkait dengan laporan akhir penelitian kami yang berjudul Hubungan Keagenan dalam Musrenbang untuk mencapai kesejahteraan sosial disabilitas. Untuk bidang fokus pada penelitian kami yaitu akuntansi sektor publik. Untuk tim penyusun penelitian ini yaitu yang pertama Risma Wirabarata SEMSC, yang kedua Suci Nasihati Sunaningsih SEMACC, yang ketiga Herlina Manurung SEAKT MSICA, yang keempat Nuwun Priyono SEMAK AKTCA, dan yang terakhir Dr. Siti Arifah SEAKT MSICA. Memasuki materi yang pertama terkait dengan pendahuluan, untuk masalah dalam penelitian ini yaitu proses musrenbang harus melibatkan semua elemen masyarakat. Tetapi pada saat ini untuk pengusulan perencanaan pembangunan bagi disabilitas belum melibatkan disabilitas, sehingga usulan pembangunan hanya dibuat oleh pihak pemerintah saja. Dengan demikian, program pembangunan dan anggaran yang dibuat oleh pemerintah untuk disabilitas belum sesuai dengan kebutuhan disabilitas. Lalu terkait dengan pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana hubungan keagenan dalam proses musrenbang yang melibatkan penyandang disabilitas. Lalu yang ketiga terdapat tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan keagenan dalam proses musrenbang yang melibatkan penyandang disabilitas dalam berpartisipasi untuk perencanaan pembangunan sehingga dapat teridentifikasi masalah krusial yang mempengaruhi tingkat kemandirian disabilitas sehingga akan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi para penyandang disabilitas. Lalu yang terakhir terdapat manfaat. Usulan kebijakan pemerintah daerah untuk strategi penguatan disabilitas dalam berpartisipasi di Musrenbang, sehingga program kegiatan dari pemerintah daerah akan sesuai dengan kebutuhan para disabilitas. Lalu untuk yang kedua, terkait dengan kerangka teori dan pengembangan hipotesis, yang pertama terdapat konsep teori agensi. Teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang atau pihak, di mana salah satu pihak disebut sebagai agen dan pihak yang lain disebut sebagai prinsipal. Yang kedua, terdapat keagenan dalam konteks musrenbang disabilitas. Di dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu prinsipal berupa pemerintah dan agen yaitu disabilitas. Hubungan antara prinsipal dan agen ini disebut sebagai teori agensi. Lalu yang ketiga ada penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Apriyadina Taasujana dan Adi Putra tahun 2014, Dewi dan Sudana tahun 2013, Jasuli dan Fadilah tahun 2019, Kartika tahun 2010, Suhendro tahun 2008, dan Falihatun tahun 2007 menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran. Sedangkan penelitian Alfebriano tahun 2013 dan Santoso tahun 2005 menyatakan bahwa partisipasi anggaran tidak mempunyai pengaruh pada senjangan anggaran. Lalu selanjutnya penelitian Alfebriano tahun 2013 dan Jasuli serta Fadila 2011 menemukan bahwa asimetri informasi berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Akan tetapi hasil penelitian Hafsah tahun 2005 menyatakan bahwa asimetri informasi justru tidak mempunyai pengaruh terhadap senjangan anggaran. Masih berkaitan dengan kerangka teori dan pengembangan hipotesis, untuk yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan kerangka teori. Terdapat beberapa definisi. Yang pertama ada senjangan anggaran, yang kedua ada partisipasi anggaran, dan yang ketiga ada asimetri informasi. Untuk selanjutnya terdapat hipotesis penelitian. Untuk hipotesis 1 yaitu terdapat pengaruh antara partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. Untuk hipotesis 2 terdapat pengaruh antara partisipasi anggaran terhadap asimetri informasi. Untuk hipotesis 3 terdapat pengaruh antara asimetri informasi terhadap senjangan anggaran. Untuk hipotesis 4 terdapat pengaruh antara partisipasi anggaran terhadap motivasi. Dan yang terakhir adalah terdapat pengaruh antara motivasi terhadap senjangan anggaran. Untuk selanjutnya pada bagian F, terdapat model penelitian yang tergambar pada bagan tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya terkait dengan metode penelitian.
Untuk bagian A, metode penelitian, terdapat tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi DIY dan berlangsung mulai tanggal 1 April 2023 sampai dengan 31 Oktober tahun 2023 atau selama 10 bulan. Untuk jenis penelitian sendiri yaitu termasuk ke dalam tipe kuantitatif dan kualitatif dengan metode survei, sehingga data yang digunakan adalah data primer. Untuk populasi dan sampel sendiri yaitu seluruh pegawai pemerintah daerah dan penyandang disabilitas di Provinsi DIY yang terlibat dalam musrenbang. Untuk bagian B, terdapat metode analisis data. Yang pertama terdapat teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner dengan instrumen penelitian terdapat 4 bagian. Yang pertama, angket partisipasi anggaran. Yang kedua, angket informasi asimetri. Yang ketiga, angket motivasi kerja. Dan yang keempat, terdapat angket kesenjangan anggaran. Untuk yang ketiga, terdapat teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur. Untuk selanjutnya itu tahapan penelitian. Dalam penelitian ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah-masalah, yang kedua merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan anggaran, dan yang ketiga adalah menganalisis dampak faktor-faktor tersebut terhadap senjangan anggaran. Untuk yang D, terdapat prosedur penelitian yang tergambar dalam bagian tersebut. Untuk yang E, terdapat prototipe penelitian pada tahun 1 dan tahun 2, di mana pada tahun 1 meneliti faktor yang mempengaruhi keterlibatan disabilitas dalam berpartisipasi di musrenbang, lalu yang kedua meneliti dampak keterlibatan disabilitas dalam berpartisipasi di musrenbang. Baik, untuk yang selanjutnya itu bagian 4, hasil dan pembahasan. Berdasarkan dengan hipotesis yang telah diajukan di dalam penelitian ini, yang berjumlah 5 hipotesis, maka hasil pengolahan menggunakan analisis MPLS dapat diringkas sebagai berikut. Pada hipotesis 1, yaitu partisipasi anggaran mempunyai pengaruh secara positif terhadap senjangan anggaran, maka berdasarkan dengan tabel koefisien jalur dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran mempunyai pengaruh secara positif terhadap senjangan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari nilai T statistik yang melebihi nilai T tabel, sehingga H1 terdukung atau dapat diterima. Untuk yang H2 atau hipotesis 2, yaitu partisipasi anggaran mempunyai pengaruh secara positif terhadap informasi asimetris. Maka berdasarkan tabel koefisien jalur dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran mempunyai pengaruh secara positif terhadap informasi asimetris, sehingga H2 terdukung atau dapat diterima. Lalu untuk hipotesis 3, yaitu partisipasi anggaran mempunyai pengaruh secara positif terhadap motivasi kerja. Berdasarkan dengan tabel koefisien jalur, dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran mempunyai pengaruh secara positif terhadap motivasi kerja. Dengan demikian, H3 terdukung atau dapat diterima. Untuk hipotesis 4, informasi asimetris mempunyai pengaruh secara positif terhadap senjangan anggaran. Berdasarkan dengan tabel koefisien jalur, dapat disimpulkan bahwa informasi asimetris mempunyai pengaruh secara positif terhadap senjangan anggaran. Oleh karena itu, H4 terdukung atau dapat diterima. Untuk hipotesis 5, yaitu motivasi kerja, mempunyai pengaruh secara positif terhadap senjangan anggaran. Berdasarkan tabel koefisien jalur, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja tidak mempunyai pengaruh secara positif terhadap senjangan anggaran, sehingga H5 tidak terdukung atau tidak dapat diterima. Selanjutnya terkait dengan analisis data kualitatif berdasarkan dengan 15 orang responden dalam kegiatan wawancara semi terstruktur, para responden yang mewakili organisasi sosial disabilitas terlibat dalam musrenbang selama 5 tahun terakhir. Pelibatan disabilitas dalam musrenbang dinilai cukup maksimal dengan melihat persentase yang melibatkan penyandang disabilitas dalam musrenbang. Namun, keterlibatan mereka belum efektif untuk mengakomodasi kebutuhan disabilitas.
Baik, untuk yang selanjutnya itu terkait dengan simpulan dan saran. Untuk bagian simpulan sendiri, terdapat 4 hal penting yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu yang pertama berdasarkan dengan hasil survei yang direspon oleh 110 pegawai OPD dan OSD di Provinsi DIY, menunjukkan bahwa semua variabel sudah baik karena berada dalam kategori tinggi. Kemudian yang kedua, berdasarkan pada pengujian hipotesis, dengan menggunakan analisis PLS, dapat diketahui bahwa terdapat 4 hipotesis terdukung dan 1 hipotesis tidak terdukung, yaitu hipotesis partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Lalu yang ketiga, terdapat analisis kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan dan dampak partisipasi tersebut pada kesejahteraan sosial penyandang disabilitas. Untuk yang keempat, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi penyandang disabilitas masih perlu ditingkatkan agar tidak dianggap sebagai formalitas untuk memenuhi syarat keterwakilan. Lalu untuk keterbatasan penelitian pada penelitian ini, yaitu pengambilan sampel penelitian hanya disebarkan kepada pegawai pemerintahan yang menangani penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas yang diwakili organisasi sosial disabilitas. Yang kedua, jawaban responden tidak dapat dikontrol oleh peneliti. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian ini belum dapat merepresentatif secara keseluruhan hubungan keagenan dalam musrenbang penyandang disabilitas di Indonesia karena sampelnya hanya di Provinsi DIY. Baik, untuk yang selanjutnya terdapat saran penelitian, yaitu yang pertama, partisipasi anggaran dan motivasi kerja harus selalu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga para pegawai dapat mengelola atau mengurusi penyandang disabilitas dengan maksimal. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat menambah objek penelitian dan responden. Untuk yang ketiga, yaitu dapat mengganti variabel lain yang dapat menghubungkan antara partisipasi anggaran dan senjangan anggaran. Yang keempat, yaitu dapat menggunakan teknik analisis yang berbeda, misalnya saja regresi berganda. Kemudian untuk rekomendasi penelitian, yaitu yang pertama, melibatkan para penyandang disabilitas dalam musrenbang, tidak hanya sekedar memberikan undangan saja. Yang kedua, melibatkan perwakilan penyandang disabilitas dalam mengikuti musrenbang dari level dusun, desa, kecamatan, forum gabungan OPD, hingga kabupaten. Lalu pemerintah sebaiknya mempertimbangkan desain gedung dan berbagai sarana publik lainnya yang dapat mengakomodasi kebutuhan para penyandang disabilitas. Selanjutnya, berbagai program dan anggaran pemberdayaan penyandang disabilitas perlu dilakukan secara berkala, sistematis, dan terintegrasi. Kemudian yang terakhir, setiap OPD harus saling berkomunikasi dalam menciptakan program dan anggaran bagi para penyandang disabilitas sehingga tidak terjadi overlapping dan tidak terpisah-pisah. Baik, sekian paparan yang dapat kami sampaikan terkait dengan hasil penelitian kami. Semoga penelitian kami dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Selain itu juga dapat menambah informasi baru bagi para pihak yang membutuhkan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang sudah berkontribusi dalam penelitian kami. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan yang baru. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.